Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Dian Nusantara, jurusan Manajemen Bisnis. Kali ini kami akan mempresentasikan tugas dari mata pelajaran Hukum dan Etika Bisnis. Dan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang hukum asuransi. Sebelum mengenal hukum asuransi, kita harus mengenal dulu dong yang namanya sejarah asuransi. Ya, mari kita simak sama-sama. Sejarah asuransi berkembang pada tahun 3000 atau 2000 sebelum Masehi. Asuransi yang saat ini dijadikan metode untuk mengalihkan risiko ternyata sudah dipakai oleh para saudagar, pedagang dan pedagang Cina maupun Babilonia, Irak. Sejak zaman sebelum Masehi. Dahulu, para pedagang yang menghuni di sekitaran lembah, sungai, Eropat, dan Tigris memanfaatkan kapal sebagai metode pengiriman barang. Sejak saat itu, para masyarakat Babilonia sudah canggih dalam menerapkan jaminan atau berdagang usaha, sehingga pada saat itu sudah menjadi hal umum untuk para saudagar atau kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang dengan jaminan kapal dan sejumlah uang. Pemilik kapal atau si peminjam uang akan dibebaskan dari utang ketika mengetahui bahwa kapalnya tersebut selamat dalam melakukan ekspedisi. Dengan kata lain, kapal yang dijaminkan tersebut dibebaskan dapat dicabut statusnya sebagai jaminan. Selanjutnya, sejumlah uang dibayarkan tersebut ternyata berfungsi sebagai premi yang wajib dibayarkan atas jumlah uang atau modal yang diterima. Sejarah perkembangan asuransi di Babilonia. Sejalan dengan sistem perdagangan di Babilonia yang semakin berkembang, tepatnya pada masa pemerintahan Raja Hammurabi, sistem asuransi juga ikut berkembang dengan sistem yang lebih baik. Sebenarnya pada saat itu, sistem yang diterapkan bukanlah sistem asuransi yang seperti yang kita kenal, tetapi terlebih daripada pengampunan terhadap seorang yang memiliki pinjaman. Sehingga, jika terjadi sesuatu yang memaksa bahwa si peminjam tidak bisa mengembalikan uang yang diakibatkan oleh bencana alam, kematian, atau lainnya, maka peminjam dibebaskan dari pembayaran. Kalau kita bandingkan dengan sistem asuransi di zaman sekarang, itu bisa dianggap sebagai polis asuransi, di mana ada perjanjian kedua belah pihak yang saling mengikat untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Polis asuransi pada zaman itu, tepatnya pada tahun 1750, diatur dalam tahun Raja Hammurabi atau lebih dikenal dengan istilah Hammurabi Code. Asuransi di abad pertengahan Eropa hingga era revolusi industri, tahun 1400 sampai 1800. Penggunaan asuransi juga bisa dilacak pada zaman pertengahan dalam periode sejarah Eropa, hingga zaman revolusi industri di mana asuransi sudah menyebar ke Amerika dengan pesat. Di zaman pertengahan asuransi sudah digunakan oleh para serikat buruh yang saat itu memang hidup dalam kondisi yang tidak layak, di mana hanya kaum pemodal yang memiliki kekuasaan. Di tengah masyarakat yang kental dengan hukum rimba tersebut, masyarakat buruh ternyata sudah memiliki koloni-koloni dengan kesamaan untuk melindungi antara satu dengan yang lainnya. Hal ini yang kemudian mendorong mereka untuk membuat apa yang namanya yang disebut perlindungan kelompok. Dalam perlindungan kelompok, setiap anggota memiliki kewajiban untuk melindungi anggota yang lainnya. Misalnya, jika ada seseorang anggota yang diberhentikan dari tempat mereka bekerja, maka anggota lain yang akan membantu untuk menanggulangi nasibnya. Begitu juga ketika ada anggota buruh yang memiliki utang banyak sehingga tidak mampu membayar, maka anggota lain yang ikut membantu dalam melunaskan utang tersebut. Sampai seseorang memiliki kondisinya dalam istilah asuransi sekarang, maka kita akan memaknai peristiwa tersebut sebagai bagian dari prinsip asuransi, yaitu adanya distribusi risiko yang ditanggung secara bersama-sama. Asuransi yang berkembang di Inggris berawal dari aktivitas ekspor dan impor. Pada tahun 1600 akhir, asuransi juga dimulai dengan berkembang di London ketika kerajaan Inggris memulai aktivitas ekspor dan impor dengan daerah-daerah kolonialnya. Pada tahun tersebut, ada sebuah bursa resmi yang dimiliki oleh kerajaan Inggris yang terkenal dengan nama Lloyd's of London. Dari situlah praktik underwriting pada mulanya terjadi.
Lloyd's of London tersebut berfungsi sebagai jembatan bagi para saudagar dan pemilik modal untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Setelah diciptakannya pendanaan pelayaran ke seluruh dunia, di mana di situ para pemodal Ventura memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin sebagian biaya dari pelayaran untuk kaum-kaum pedagang yang ingin melancong. Para pedagang yang terdiri dari koloni tersebut mengambil sebagian modal dari para modal Ventura dengan sistem distribusi resiko yang ditanggung oleh seluruh koloni tersebut. Dari sinilah praktik underwriting secara tertulis mulai dilakukan. Sekarang 50 tahun kemudian, seorang pria Prancis bernama Blaise Pascal menemukan kalkulator probabilitas dan tabel aktuari yang pertama yang hingga saat ini sampai sekarang masih digunakan untuk menghitung tarif asuransi. Produk asuransi kebakaran dan jiwa dikenal mulai tahun 1666. Pada tahun 1666, London juga melahirkan produk asuransi kebakaran dan asuransi jiwa. Setelah terjadinya kebakaran yang menghancurkan sekitar 14.000 bangunan dan wabah yang melanda London sebelum kebakaran hebat tersebut, asuransi kebakaran tersebut dicetuskan oleh kelompok penjamin emisi yang sejak lama sudah menangani asuransi pelayaran. Setelah itu baru muncul namanya asuransi jiwa. Perjalanan asuransi ke Indonesia. Perkembangan asuransi di Indonesia itu dibagi menjadi 2 periode, yaitu ketika masa penjajahan Belanda dan periode setelah kemerdekaannya. Berikut penjelasannya. Asuransi di masa penjajahan Belanda. Asal muala asuransi memang berkembang pesat di negara-negara Eropa. Oleh karena itu, asuransi yang ada di Indonesia dulunya dibawa oleh orang Belanda yang berasal dari Eropa sekitar tahun 1800-an. Pada tahun 1845, Belanda mendirikan perusahaan asuransi di tanah air dengan nama Nederland Indisch Leven Verzekering and Livery Maatschappij. Perusahaan tersebut secara administrasi masih menggunakan sistem indukannya yang ada di Belanda, yaitu The Netherlands Van. Setelah terjadinya Perang Dunia II yang dikenal dengan imbasnya yang dahsyat tersebut, bahkan ternyata juga berimbas pada perusahaan asuransi milik Belanda di Indonesia. Bahkan tidak sedikit perusahaan asuransi yang rugi dan bangkrut. Asuransi setelah kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, asuransi di Indonesia mulai berkembang dan dapat dirasakan oleh masyarakat pribumi. Setelah itu disusul oleh asuransi jiwa Bumi Putra tahun 1912, Umum International Underwriters menjadi PT Asuransi Jasa Indonesia atau lebih dikenal dengan Asuransi Jasindo. Tidak cukup sampai di situ, demi kesejahteraan masyarakat, pemerintah Indonesia juga membuat perusahaan-perusahaan baru yang bergerak di bidang asuransi seperti Asuransi Jasara Harja, Prum Tospen, Prum Asabri, dan Jam Sostek. Nah, setelah membahas sejarahnya, sekarang kita membahas tentang pengertian asuransi. Apa sih asuransi itu? Suparni menerjemahkan asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti. Sedangkan Muhammad menerjemahkan pertanggungan adalah perjanjian dengan mana pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan pergantian kepadanya karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu event. Hukum asuransi adalah kumpulan peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang ditujukan untuk mengikat kedua belah pihak yang melakukan perjanjian asuransi. Pihak tertanggung atau dalam bahasa Belanda tersebut disebut verzekerde yang mempunyai kewajiban membayar uang premi kepada pihak penanggung secara sekaligus atau berangsur-angsur. Tujuan asuransi. Di tengah banyaknya perusahaan asuransi swasta
ternama seperti Prudential, Aya, Manulife, Forward, Cigna, AXA, Citrus, dan lain-lain yang menawarkan berbagai macam perlindungan baik aset jiwa kesehatan. Pada dasarnya asuransi ditunjukkan sebagai bentuk perlindungan atau ganti rugi pada pihak tertanggung akibat adanya sebuah peristiwa yang belum pasti, di mana hal ini terdiri dari beberapa kriteria sebagai berikut. Asuransi sebagai pengalihan risiko. Dengan membayar sejumlah premi, maka tertanggung telah memindahkan risiko kerugian yang mungkin dideritanya kepada pihak penanggung. Asuransi sebagai ganti rugi. Asuransi juga memiliki tujuan sebagai ganti rugi, di mana hal ini akan dilakukan oleh pihak penanggung jika sewaktu-waktu tertanggung mengalami sejumlah kerugian yang mungkin saja terjadi menimpa atau diri tertanggung pada dasarnya. Kemungkinan bahaya atau kerugian tersebut tidaklah selalu terjadi atau menimpa tertanggung, atau sering kali kerugian yang terjadi juga hanya bersifat sebagian dan bukan merupakan kerugian total bagi tertanggung. Maka pihak penanggung akan membayarkan jumlah ganti rugi sesuai dengan jumlah asuransinya. Asuransi sebagai pembayaran santunan. Pada dasarnya, asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela yang terjadi di antara penanggung dan tertanggung. Namun di dalam prakteknya, perjanjian ini kemudian diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku, sehingga pada akhirnya asuransi ini bersifat wajib, di mana tertanggung akan terikat dengan penanggung akibat adanya pemerintah, undang-undang, dan bukan karena perjanjian semata. Asuransi ini disebut sebagai asuransi sosial, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai ancaman kecelakaan yang bisa saja mengakibatkan kematian atau cacat permanen. Dalam hal ini, biasanya tertanggung akan membayarkan sejumlah kontribusi atau premi untuk mendapatkan perlindungan dari pihak penanggung. Tertanggung yang membayarkan kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat dalam sebuah hubungan hukum tertentu yang diatur berdasarkan undang-undang seperti hubungan kerja, penumpang angkutan umum, dan yang lainnya. Asuransi untuk kesejahteraan anggotanya. Asuransi hal ini biasanya berlaku di dalam sebuah perkumpulan di mana beberapa orang terhimpun akan menjadi tertanggung dari perkumpulan itu sendiri yang bertindak sebagai penanggung. Asuransi jenis ini mirip dengan cara kerja sebuah koperasi, di mana asuransi ini saling menanggung, atau asuransi usaha yang tujuan utamanya adalah menjamin kesejahteraan anggotanya. Di dalam asuransi ini, jika salah satu anggotanya mengalami kejadian yang mengakibatkan kerugian atau kematian, maka perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota tersebut. Sekian saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya adalah Danang Rianto. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Danang Rianto. Saya dari Universitas Daya Nusantara akan mempresentasikan tentang asuransi. Jadi langsung saja ke materi. Yang pertama, apa sih manfaat asuransi itu? Jadi manfaat asuransi secara umum, 1. Memberi ketenangan. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari resiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Asuransi juga bisa mengcover sebagian hingga seluruh kewajiban pembayaran Anda atas suatu kejadian. 2. Sebagai investasi dan tabungan. Dengan mendaftarkan diri sebagai nasabah pemegang polis di suatu penyedia layanan jasa asuransi, Anda akan mendapatkan jaminan pembelian investasi pada akhir kontrak. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa, yaitu 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal yang realistis terjangkau dan bisa diberikan dari biaya administrasi. 3. Membantu meminimalkan kerugian. Jelas, sesuai dengan jenisnya, masing-masing fungsi dari kepemilikan asuransi secara umum adalah membantu pemegang polis untuk meminimalkan kerugian dari kejadian tak terduga yang mungkin terjadi seperti biaya kerugian bencana, kebakaran, kecelakaan, dan biaya rumah sakit. 4. Membantu mengatur keuangan. Adanya asuransi akan membantu Anda untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh
lebih tinggi dan pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan Anda. Dengan memiliki asuransi, Anda tidak perlu membayar biaya penuh atas kerugian yang dialami oleh pihak penyedia layanan. Jasa asuransi ini akan memberikan ganti rugi. Sekarang kita masuk keuntungan. Jadi ada beberapa keuntungan yang didapat jika kita melakukan asuransi. 1. Melindungi ahli waris. Dengan memiliki asuransi jiwa, berarti Anda sudah menjaga keluarga yang Anda cintai dari risiko kerugian secara finansial. 2. Menjaga terjadinya kerugian yang besar. Asuransi akan berperan sebagai penanggung kerugian yang terjadi. Besar uang yang akan diberikan sesuai dengan polis yang telah disepakati. Ini berarti Anda akan keluar tidak perlu khawatir dengan kondisi keuangan saat sakit. Anda bisa fokus pada penyembuhan kerugian fisik. 3. Perasaan aman. Dengan memiliki asuransi, sama saja dengan menyiapkan segala kemungkinan yang bisa terjadi. Perasaan Anda pun akan lebih tenang karena adanya jasa asuransi yang akan melindungi dari kerugian finansial. Saat terjadi musibah yang merugikan secara finansial, masih ada asuransi yang akan menanggung. 4. Pengelolaan uang yang tepat. Asuransi kini juga dinilai sebagai salah satu mencegah keuangan. Dengan menyisihkan sebagai pendapat Anda untuk membayar premi asuransi, berarti sudah menabung untuk menjaga kesehatan maupun perlindungan lain untuk diri sendiri dan keluarga. 5. Investasi dalam asuransi. Hal terakhir yang Anda bisa dapatkan dari jasa asuransi adalah Anda kini bisa memanfaatkan asuransi sebagai investasi. Ini berarti Anda tidak hanya membayar premi untuk asuransi saja, namun Anda bisa sekali berinvestasi sehingga uang pertanggungan yang bisa diberikan kepada ahli waris akan ditambahkan dengan hasil investasi yang Anda lakukan. Kondisi yang biasanya akan membuat asuransi memberikan kerugian Anda. Jadi ini beberapa kerugian yang bisa membuat Anda rugi jika melakukan asuransi. 1. Memiliki asuransi yang tidak melindungi risiko. 2. Membayar premi yang terlalu besar. 3. Berinvestasi di produk asuransi. Di Indonesia sendiri sudah tercipta undang-undang hukum. Yang 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian. 2. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1320 dan Pasal 1774. KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Bab 9 Pasal 246. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999. Syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftar asuransi. Jadi untuk mendaftar asuransi ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang jelas 1. Usia mendaftar harus minimal 18 tahun dan maksimal 54 tahun. Beberapa perusahaan menyediakan asuransi mensyaratkan pendaftar memiliki umur yang cukup. Memiliki umur yang cukup karena pendaftar asuransi diharuskan memiliki pekerjaan dan usaha yang bisa dijaminnya membayar premi asuransi dengan lancar. Jika premi asuransi tidak dibayar dengan lancar, maka klaim asuransi pun bisa dengan mudah dilakukan. Untuk umur maksimal 50 tahun, karena pendaftaran asuransi biasanya ditargetkan pada usia-usia produktif yang masih memiliki penghasilan. Karena itu, kamu perlu memperhatikan syarat umum. 2. KTP, kartu tanda penduduk. Kartu tanda penduduk wajib dilampirkan ketika mendaftar premi asuransi, karena hal ini sebagai tanda pengenal aslimu. 3. Surat izin mengemudi SIM. Bisa saja Anda mendaftarkan dengan menggunakan surat izin mengemudi, yaitu SIM. Surat izin mengemudi ini wajib dilampirkan olehmu yang ingin mendaftar premi asuransi kendaraan. Selain KTP, SIM dibutuhkan sebagai tanda pengenal bahwa kamu adalah pemilik dari kendaraan yang akan diasuransikan itu. Karena itu sebaiknya kamu menyiapkan SIM sebelum daftar premi asuransi kendaraan bermotor. Kartu keluarga. Kartu keluarga biasanya wajib disiapkan olehmu yang ingin mendaftar asuransi kesehatan keluarga yang biasanya dibayarkan olehmu saja. Ini membantu petugas asuransi tahu berapa orang yang menjadi tanggunganmu. Lalu untuk asuransi jiwa diwajibkan untuk membawa kartu keluarga karena sifat asuransi jiwa yang bisa diwariskan pada ahli waris. Dan ahli waris biasanya adalah keluarga yang namanya tercantum di salah satu keluarga denganmu.
Jadi sekian itu presentasi dari saya tentang asuransi, manfaat, dan kerugian, keuntungan untuk menjalankan asuransi dan persyaratan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. Salam untuk kita semua, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adi Wijaya. Saya dari Universitas Dian Nusantara dan saya mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang hukum asuransi. Oke, kita lanjut ke slide 2. Di sini ada peran asuransi dan peraturan, perjanjian asuransi, jenis-jenis asuransi, dan usaha perasuransian. Yang akan saya presentasikan di sini yaitu perjanjian asuransi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas di sini tentang peraturan asuransi, polis asuransi, premi asuransi, batalnya asuransi, berakhirnya asuransi, dan sanksi asuransi. Tapi di sini saya tidak membahas peraturan asuransi karena peraturan asuransi sudah dibahas teman saya sebelumnya. Baik, berikutnya ada 3 hal dalam asuransi yang harus kita ketahui. Yaitu yang pertama, di sini ada penanggung, yang kedua tertanggung, yang ketiga evenement atau suatu peristiwa yang belum tentu terjadi. Nah, selain 3 hal dalam asuransi, di sini ada juga hal penting dalam asuransi, yaitu asuransi adalah suatu perjanjian yang memenuhi pasal 1320 KUHD Perdata. Perjanjian tersebut bersifat adhesif, yang artinya isi perjanjian ditentukan oleh perusahaan asuransi. Namun hal ini tidak sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Begitu juga terdapat 2 pihak di dalamnya, yaitu penanggung dan tertanggung. Namun dapat juga diperjanjikan bahwa tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan. Berikutnya di sini adanya premi sebagai bukti bahwa tertanggung setuju untuk diadakan perjanjian asuransi. Terus adanya perjanjian asuransi mengakibatkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kewajibannya. Baik, selanjutnya kita sudah masuk ke dalam poin yang akan saya presentasikan, yang dimana di dalam perjanjian asuransi tersebut ada polis asuransi. Polis asuransi adalah merupakan surat perjanjian atau bukti tertulis antara pihak tertanggung dan penanggung, yang dimana di dalamnya terdapat kewajiban, hak, dan syarat-syarat bagi kedua belah pihak. Perjanjian tersebut tentunya mendapatkan kekuasaan secara hukum. Oke, selanjutnya kita masuk ke premi asuransi. Premi asuransi adalah sejumlah pembayaran yang tercantum dalam polis yang disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Jangka waktu pembayar premi tergantung pada saat awal kita perjanjian tadi antara penanggung dan tertanggung. Nah, selanjutnya di sini ada batalnya asuransi. Kenapa asuransi bisa batal? Karena asuransi adalah sebuah bentuk perjanjian yang dimana sebuah bentuk perjanjian di sini memiliki resiko batal atau dibatalkan jika tidak memenuhi syarat dari perjanjian yang mengacu pada pasal 1320 KUHD Perdata. Selain pasal 1320 KUHD juga mengatur tentang ancaman batalnya perjanjian asuransi, yang dimana di sini terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang ancaman batalnya perjanjian asuransi, yaitu pasal 251 KUHD, pasal 269 KUHD, pasal 27 KUHD, pasal 282 KUHD, dan pasal 599 KUHD. Yang dimana pasal 251 sendiri berbunyi menuliskan keterangan yang keliru atau tidak benar jika tertanggung tidak memberitahu hal-hal yang diketahuinya. Jadi pasal tersebut bisa membatalkan perjanjian asuransi. Begitupun juga dengan pasal 269 yang berbunyi memuat kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi telah ditandatangani. Jadi sebelum ditandatangani, perjanjian tersebut memuat kerugian dan pasal-pasal lainnya. Berikutnya ada berakhirnya asuransi. Selain batalnya asuransi, asuransi juga bisa berakhir, yang dimana contohnya terjadi evenement atau suatu peristiwa yang tidak kita ketahui, seperti
asuransi jiwa menjadi beban penanggung ketika meninggalnya penanggung. Jadi tertanggung. Jadi si tertanggung ini meninggal dunia karena itu peristiwa tidak kita ketahui. Yang kedua ada asuransi gugur. Di sini dijelaskan contohnya asuransi jiwa dapat berakhir karena orang yang diasuransikan sudah meninggal juga, maka asuransi dinyatakan gugur. Jadi evenement dan asuransi gugur itu hampir sedikit sama lah. Yang ketiga ada jangka waktu berakhir, di mana asuransi jiwa berakhir sejak jangka waktu asuransi habis, diikuti dengan pengembalian sejumlah uang kepada tertanggung. Jadi jangka waktu si perjanjian asuransi ini habis dan pengembalian sejumlah uangnya kepada tertanggung ini. Yang keempat, asuransi dibatalkan. Asuransi dibatalkan bisa juga karena asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelumnya jumlah waktu berakhir. Jadi pembatalan sebelum jumlah waktu berakhir, kita membatalkan duluan sebelum jumlah waktu perjanjian asuransi itu berakhir. Baik, selanjutnya di sini kita akan membahas sanksi asuransi. Di dalam perjanjian asuransi, selain polis asuransi, premi asuransi, batalnya asuransi, dan berakhirnya asuransi, ada juga sanksi dalam asuransi. Yang dimana sanksi tersebut sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang peransuransian. Adapun dua sanksi yang dikenakan yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Di dalam sanksi administratif dijelaskan setiap perusahaan peransuransian yang tidak memenuhi ketentuan peraturan pemerintah nomor 73 tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha peransuransian serta peraturan pelaksanaannya akan diberikan sanksi berupa sanksi peringatan, sanksi perbatasan kegiatan usaha, dan sanksi izin usaha. Perusahaan asuransi atau registrasi yang tidak melaporkan keuangan tahunan dan laporan operasional tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca perhitungan laba rugi sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, maka dikenakan denda administratif sebesar Rp1.000.000 untuk setiap hari keterlambatannya. Itu sudah ditetapkan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 37. Berikutnya ada perusahaan pialang, asuransi atau registrasi yang tidak menyampaikan laporan operasional tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda administratif sebesar Rp500.000 untuk setiap hari terlambatnya. Itu pun diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 Pasal 37. Selanjutnya kita masuk ke sanksi pidana, yang dimana dijelaskan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Asuransi Pasal 21, yaitu terhadap pelaku utama, terhadap pelaku pembantu, dan terhadap pemalsuan dokumen. Terhadap pelaku utama adalah orang yang menjalankan usaha peransuransian tanpa izin usaha dan menggelapkan premi asuransi akan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 2,5 miliar. Yang kedua ada terhadap pelaku pembantu, orang yang menerima dan membeli hasil penggelapannya tersebut dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp500 juta. Terhadap pemalsuan dokumen, dijelaskan orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamaan melakukan pemalsuan atas dokumen asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp250 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizka Amalia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai apa saja jenis-jenis asuransi. Langsung saja ke materi. Teman-teman, tahu nggak sih apa itu asuransi? Asuransi digunakan sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank. Asuransi dikenal sebagai alternatif investasi yang cukup baik dan meminimalisir resiko atas kejadian tak terduga. Asuransi sendiri dikenal dalam berbagai jenis atau macam dan dikelompokkan sesuai dengan fokus dan resiko. Fokus dan resiko inilah yang menentukan ukuran keseragaman dalam resiko yang ditanggung sesuai jenis kebijakan. Hal ini akan digunakan perusahaan asuransi untuk mengantisipasi potensi kerugian
serta menetapkan tingkat premi yang ditawarkan sesuai dengan jenis asuransi masing-masing. Nah, kalau jenis-jenis asuransi apa aja sih? 1. Asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan perlindungan kerugian finansial pada objek yang diasuransikan akibat kejadian berbahaya. Biasa, objek yang diasuransikan ini adalah harta benda atau aset. Objek tersebut bisa berupa rumah pribadi, tempat usaha, gedung, barang, hingga proyek bangunan. 2. Asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang menanggung orang terhadap kerugian finansial yang disebabkan karena meninggalnya terlalu cepat atau hidupnya terlalu lama. 3. Asuransi kredit. Asuransi kredit adalah asuransi bank umum atau lembaga pembiayaan keuangan atas resiko jalan debitur dalam melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai. 4. Asuransi syariah. Asuransi syariah adalah usaha saling menolong dan melindungi di antara sejumlah pihak melalui investasi dalam bentuk aset yang mempola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai syariah. Selanjutnya adalah asuransi kebakaran. Asuransi kebakaran ini merupakan pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas harta benda yang disebabkan oleh kebakaran. Berikutnya, asuransi rekayasa. Asuransi rekayasa merupakan pertanggungan yang diterapkan dalam proyek-proyek pembangunan yang berhubungan dengan rekayasa dan memberikan perlindungan atas pekerjaan-pekerjaan konstruksi, instalasi mesin, maupun instalasi peralatan elektronik dari segala resiko kerugian atau kerusakan yang mungkin terjadi selama proses konstruksi maupun instalasi. Next adalah asuransi kecelakaan penumpang. Objek pertanggungannya dalam segala jenis kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penumpang. Contoh dari penyediaan asuransi kecelakaan penumpang adalah PT Jasa Raharja. Yang terakhir adalah asuransi perusahaan. Contohnya, objek pertanggungan dalam segala jenis kerugian yang diakibatkan oleh terjadinya kecelakaan yang dialami oleh penumpang. Dari sekian banyak jenis asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi, maka asuransi jiwa merupakan salah satu jenis asuransi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Asuransi jiwa adalah sebuah layanan asuransi yang digunakan sebagai bentuk perlindungan terhadap timbulnya kerugian finansial atau hilangnya pendapatan seseorang atau keluarga akibat adanya kematian anggota keluarga yang tertanggung. Biasanya menjadi sumber nafkah bagi keluarga tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai bentuk antisipasi bagi keluarga yang ditinggalkan, di mana mereka membutuhkan dukungan finansial akibat adanya kematian tersebut, yang tentu saja bisa mengakibatkan keluarga menjadi kehilangan pendapatan dan mengalami kesulitan ekonomi selama bertahun-tahun ke depan. Nah, untuk macam-macam asuransi jiwa ada 4 macam. Yang pertama adalah asuransi perorangan. Asuransi perorangan merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang ingin menghindarkan atau minimal mengurangi resiko yang diakibatkan oleh kematian, hari tua, dan kecelakaan. Asuransi perorangan ini memberikan perlindungan dan pemenuhan biaya-biaya medis sepanjang umur Anda, bahkan sampai Anda berumur 99 tahun. Kita tentu sangat membutuhkannya, karena kita tidak pernah tahu kapan kita akan sakit atau mengalami musibah yang mengharuskan kita terbaring di rumah sakit. Berikutnya adalah asuransi sosial. Asuransi ini menyediakan jaminan sosial bagi anggota masyarakat secara lokal, regional, maupun nasional.
Selanjutnya adalah asuransi kecelakaan diri yang berfungsi memberi jaminan kepada seseorang bahwa ia atau ahli warisnya akan memperoleh santunan sebagai kompensasi dari suatu kerugian yang dideritanya akibat dari suatu kecelakaan. Terakhir adalah asuransi sosial tenaga kerja. Ini adalah asuransi paling dekat dengan kita, yaitu jam sostek atau yang sering disebut dengan BPJS. Untuk resikonya sendiri adalah yang pertama, apabila debitur tidak melunasi kredit pada saat jatuh tempo dengan ketentuan usaha, debitur tidak lagi berjalan. Selanjutnya, terjadinya penarikan kembali kredit sebelum jangka waktu kredit berakhir. Selain itu, debitur dalam keadaan insolven dinyatakan pailit atau dilikuidasi atau debitur di bawah pengampunan. Berikutnya terdapat resiko debitur melarikan diri atau menghilang atau tidak diketahui alamatnya. Berikutnya adalah reasuransi. Untuk pengertian reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya yang tertuang dalam pasal 1.7 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Sedangkan untuk pengertian dari reasuransi syariah adalah usaha pengelolaan resiko berdasarkan prinsip syariah atas resiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan perasuransian syariah lainnya yang tertuang dalam pasal 1.10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Berikutnya, saya akan menjelaskan manfaat dari reasuransi, yaitu yang pertama, reasuransi meringankan beban penanggung. Maksudnya adalah reasuransi memungkinkan penanggung membayar klaim kepada tertanggung dalam hal 30 terjadi evenement yang menimbulkan kerugian, sedangkan penanggung khawatir tidak mampu melakukan pembayaran ganti rugi. Yang kedua adalah reasuransi penyalur dan penyebar resiko. Maksudnya, penanggung dapat melakukan perjanjian reasuransi hanya untuk jumlah sebagian kepada para penanggung ulang atau reasuransi, sehingga penanggung melakukan penyebaran resiko. Untuk polis dari asuransi, yaitu polisnya diatur dalam pasal yang sama dengan polis asuransi. Hanya saja ada beberapa perbedaan, yaitu pada pembukaan polis terdapat klausula pembukaan. Klausula tersebut menunjukkan bahwa kedua polis tersebut bersambung, baik persyaratan pun dalam penggantian kerugian. Dalam artian, kewajiban penanggung adalah kewajiban penanggung ulang. Demikian pula dengan jumlah pembayaran ganti kerugian. Alasan dibentuknya asuransi syariah dikarenakan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam menganggap pelaksanaan asuransi konvensional yang sudah ada kini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Untuk syarat-syarat pembayaran klaim asuransi syariah adalah yang pertama, polis asli. Yang kedua, mengisi formulir pengajuan klaim. Yang ketiga, fotokopi identitas diri yang masih berlaku. Dan yang keempat, melampirkan surat pemberitahuan jatuh tempo tahapan khusus. Terakhir, surat keterangan medis dari dokter. Untuk syarat pembayaran klaim khusus yang sudah meninggal adalah surat kematian dari pemerintah yang berwenang, surat dari dokter tentang sebab kematian, atau surat dari kepolisian tentang sebab meninggal apabila terjadi kecelakaan. Untuk dasar hukum dari asuransi syariah adalah yang pertama, pasal 1 ayat 1 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberi pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang kesehatan, keuangan perusahaan asuransi, dan perusahaan reasuransi. Yang ketiga, keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia perizinan usaha dan lembaga perusahaan reasuransi. Yang keempat,
Keputusan Dirjen Lembaga Keuangan tentang jenis penilaian dan pembatasan reasuransi dengan sistem syariah. Untuk prosedur pengajuan klaim sendiri adalah yang pertama, melapor kepada perusahaan asuransi jika terjadi evenement jika meninggal paling lama 6 bulan. 2. Mengisi pengajuan formulir klaim dan daftar pertanyaan jika meninggal. 3. Dokumen pendukung klaim. 4. Pembayaran dilakukan di kantor pusat cabang atau kantor perwakilan yang ditunjuk. Sekian penjelasan dari saya untuk jenis-jenis asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlan Rosadi. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Dian Nusantara dengan mengambil Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis dengan nama dosen Bapak Muhammad Al-Faruq, AMM. Kali ini saya akan membahas tentang usaha perasuransian. Uraian usaha asuransi terdiri atas 1. Asuransi yang diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum dan perusahaan asuransi jiwa. Yang kedua yaitu asuransi syariah, yang mana diselenggarakan oleh perusahaan asuransi umum syariah dan perusahaan asuransi jiwa syariah. Ruang lingkup usaha perasuransian secara umum diatur dalam pasal 2 sampai pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Baik, dalam uraian asuransi disampaikan mengenai asuransi terdiri dari 3 uraian, yaitu perusahaan asuransi umum, perusahaan asuransi jiwa, serta perusahaan reansuransi. Sedangkan asuransi syariah juga terdapat 3 uraian, yaitu perusahaan asuransi umum syariah, perusahaan asuransi jiwa syariah, dan perusahaan reansuransi syariah. Baik, berikut ini uraian mengenai asuransi dan asuransi syariah. Pertama, asuransi. Asuransi diselenggarakan oleh 1. Perusahaan asuransi umum, 2. Perusahaan asuransi jiwa, 3. Perusahaan reasuransi. 1. Perusahaan asuransi umum. Perusahaan asuransi umum hanya dapat menyelenggarakan 1. Usaha asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan resiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, serta biaya yang timbul kehilangan keuntungan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi umum termasuk lini usaha asuransi kesehatan dan lini asuransi kecelakaan diri. Kedua, usaha reansuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reansuransi lainnya. Usaha reansuransi lingkupnya adalah pertanggungan risiko atas perusahaan asuransi umum lainnya. Baik, kedua, perusahaan asuransi jiwa. Perusahaan asuransi jiwa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha asuransi jiwa. Usaha asuransi jiwa berdasarkan pasal 1
Angka 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan resiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan data. Perusahaan asuransi jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa termasuk lini usaha anuitas, lini usaha asuransi kesehatan, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri. Baik, yang ketiga yaitu perusahaan reasuransi. Perusahaan reasuransi adalah perusahaan yang melaksanakan usaha reasuransi yang merupakan usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan penjamin. Manfaat perusahaan reasuransi ada dua alasan mengapa muncul kebutuhan perusahaan reasuransi. Yang pertama yaitu perusahaan asuransi menanggung resiko klaim yang besar sehingga harus mengalihkan sebagian resiko tersebut. Umumnya hal ini terjadi ketika perusahaan asuransi merasa nilai yang ia tanggung, salah satunya uang pertanggungan, jauh lebih besar daripada premi yang mereka kelola. Sebagai badan usaha, perusahaan asuransi ini melindungi kestabilan keuangan dan pendapatannya. Disinilah peran reasuradur untuk meminimalisasi risiko kerugian tersebut. Yang kedua, yaitu setiap perusahaan asuransi pasti memiliki kas cadangan klaim yang harus tersedia. Takut-takut nasabahnya bakal mengajukan klaim dalam waktu dekat. Fungsi perusahaan reasuransi adalah membantu pengelolaan kas terhadap kas tersebut jadi lebih longgar, sehingga kuota untuk penerbitan produk asuransi yang baru juga lebih besar. Perusahaan reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha reasuransi. Baik, selanjutnya yaitu asuransi syariah. Asuransi syariah diselenggarakan oleh 1. Perusahaan asuransi umum syariah. Yang kedua, perusahaan asuransi jiwa syariah. Dan yang ketiga, perusahaan reasuransi syariah. 1. Perusahaan asuransi umum syariah. Perusahaan asuransi umum syariah hanya dapat menyelenggarakan 1. Usaha asuransi umum syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan, keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Yang kedua, usaha reasuransi syariah, yaitu usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjamin syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lainnya. Baik, 2. Perusahaan asuransi jiwa syariah.
Perusahaan asuransi jiwa syariah merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang usaha asuransi jiwa syariah. Usaha asuransi jiwa syariah berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah, guna saling menolong dan melindungi dengan memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggal atau hidupnya peserta, atau pembayaran lain kepada peserta atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian yang besarnya telah ditetapkan dan atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Perusahaan asuransi jiwa syariah hanya dapat menyelenggarakan usaha asuransi jiwa syariah termasuk lini usaha anuitas berdasarkan prinsip syariah, lini usaha asuransi kesehatan berdasarkan prinsip syariah, dan lini usaha asuransi kecelakaan diri berdasarkan prinsip syariah. Tiga, perusahaan reasuransi syariah. Perusahaan reasuransi syariah merupakan perusahaan yang bergerak di bidang usaha reasuransi syariah. Usaha reasuransi syariah berdasarkan pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian adalah usaha pengelolaan risiko berdasarkan prinsip syariah atas risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi syariah. Perusahaan penjamin syariah atau perusahaan reasuransi syariah lainnya. Usaha reasuransi syariah yaitu untuk risiko perusahaan asuransi umum syariah lain. Kapasitas reasuransi yaitu reasuransi syariah jiwa terdiri dari medis, non-medis, serta kecelakaan diri. Dan reasuransi syariah umum terdiri dari kebakaran, kontraktor rekayasa, kargo laut dan udara, kecelakaan diri, kendaraan bermotor, bon tanggung gugat, serta penerbangan. Terima kasih.